Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, channel yang akan membahas seputar Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 rumah adat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kira-kira rumah adat apa sajakah itu? Dan mengapa jumlahnya ada 5? Penasaran? Sebelum kita lanjut, saya mau ingatkan lagi nih ke kalian. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya agar channel ini semakin rajin upload video-video terbaru lainnya. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Rumah adat adalah rumah yang dibuat berdasarkan dengan adat istiadat dan tradisi di suatu daerah. Sama halnya dengan pakaian adat dan tarian adat, rumah adat di setiap daerah pun juga berbeda-beda loh. Nah, selama ini kita mengetahui kalau rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan itu adalah rumah tongkonan. Tapi benarkah cuma tongkonan saja yang dianggap sebagai rumah adat Sulawesi Selatan? Jawabannya tentu tidak. Selain tongkonan yang juga merupakan rumah adat suku Toraja, masih banyak rumah adat yang lainnya. Dan inilah dia 5 rumah adat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, rumah adat Balla. Rumah adat Balla adalah rumah adat khas dari suku Makassar. Rumah adat Balla ini adalah rumah yang dibangun dengan model rumah panggung. Dalam arsitekturnya, rumah ini terbagi dalam 3 bagian. Ada bagian atap, bagian inti, dan bagian kolong. Rumah adat Balla ini dibuat menggunakan kayu dan di bagian atapnya sendiri menggunakan ijuk atau jerami. Tinggi rumah adat ini bisa mencapai 3 meter dengan 10 tiang penyangga. Rumah adat Balla ini memiliki makna filosofis di balik pembuatannya. Misalnya, di puncak atap terdapat segitiga yang disebut timbak sela, yang merupakan simbol khusus yang menunjukkan kebangsawanan orang yang tinggal di rumah tersebut. Apabila timbak selanya disusun 3 atau lebih dari 3, maka itu artinya rumah itu ditinggali oleh seorang bangsawan. Sedangkan segitiga yang tidak memiliki susunan adalah tanda kalau orang yang tinggal di situ hanyalah masyarakat biasa saja. Kalau sekarang masih ada nggak ya orang yang bangun rumah kayak gitu? Nomor 2, rumah adat suku Bugis. Sekilas, memang rumah adat ini tampak mirip dengan rumah adat suku Makassar. Alasannya sih simpel, karena suku Makassar dan suku Bugis sejak dulu memang selalu hidup berdampingan, sehingga tak heran apabila budaya dan rumah adatnya pun agak mirip. Karakteristik rumah khas Bugis ini adalah berbentuk panggung dan disebut juga dengan rumah panggung kayu. Rumah adat ini memiliki atap yang berbentuk pelana yang memiliki timpalaja dengan jumlah tertentu sebagai simbol dan status sosial. Nomor 3, rumah adat suku Luwu. Nah, kalau rumah adat yang satu ini saya rasa masih lumayan sering ya kita jumpai, khususnya di daerah Luwu tentunya. Rumah adat ini juga menggunakan konsep rumah panggung. Ciri khas rumah ini adalah bentuknya yang persegi dan mempunyai ukuran pintu yang sama. Rumah ini memang masih sering dijumpai, utamanya kalau kita berkunjung ke daerah Suli dan sekitarnya. Nomor 4, rumah Boyang, rumah adat suku Mandar. Suku Mandar adalah suku yang mendiami sebagian wilayah Sulawesi Selatan dan sebagian lagi berada di wilayah Sulawesi Barat. Sama dengan ketika rumah adat sebelumnya, rumah adat ini juga menggunakan konsep rumah panggung. Rumah adat ini dibuat dari material berupa kayu dan ditopang dengan tiang penyangga. Uniknya, tiang penyangga itu tidak ditancapkan ke tanah, melainkan hanya ditumpangkan di atas batu-batu yang datar. Hal ini dilakukan untuk mencegah kayunya menjadi lapuk. Rumah Boyang ini memiliki 2 buah tangga, satu di bagian depan dan satu lagi di bagian belakang. Dan setiap tangganya harus berangka ganjil antara 7 sampai 13. Dinding rumahnya biasanya diukir dengan motif khas suku Mandar. Nomor 5, Tongkonan, rumah adat suku Toraja. Dan inilah dia rumah adat kelima, adalah Tongkonan yang menjadi rumah adat suku Toraja. Rumah Tongkonan ini memiliki beberapa fungsi, selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat upacara-upacara tertentu. Keunikan dari rumah Tongkonan ini adalah materialnya yang tak ada satupun yang menggunakan unsur logam. Bahkan paku pun tidak dipakai untuk membuat rumah ini. Kalau mau bikin rumah tongkonan, kasih saja pakunya ke penjual paku. Keunikan lainnya dari rumah ini adalah ukiran ornamennya yang dibuat sedemikian rupa sehingga membuat tongkonan terkesan cantik dan enak dipandang.
Tongkonan didominasi warna merah, hitam, dan kuning, dan dengan atap yang berbentuk seperti perahu telungkup. Ada juga yang bilang kalau itu bentuknya seperti tanduk kerbau. Dan oh iya, di atap depan rumah tongkonan ini biasa dipajang kepala kerbau atau tanduk kerbau. Perlu kita ketahui bahwa tongkonan dulu dan sekarang itu sudah berbeda, dikarenakan zaman yang semakin berubah, maka bisa jadi apa yang saya bilang di sini akan berbeda dengan apa yang kalian temui nantinya. Karena tongkonan dan rumah adat-adat lainnya itu juga sudah mengalami beberapa modifikasi dan perubahan menyesuaikan dengan zaman. Jadi sekarang memang agak susah buat nyari yang betul-betul original. Dan teman-teman, itulah tadi 5 rumah adat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebenarnya mungkin masih ada lagi rumah adat yang lain, hanya saja belum sempat saya bahas pada video hari ini. Mungkin di lain waktu kita bahas, oke? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.